Saya, Herdian Saksono, mendukung aksi Firdaus dalam mencoba menegakkan keadilan. Tapi saya mengecam dengan keras bahwa contempt of court bukanlah jalan keluar untuk menegakkan keadilan. Ya, kalau dalam memperjuangkan haknya, kan awal mula secara material kejadian ini terjadi itu disebabkan oleh terbuka atau tertutupnya sidang yang akan diproses oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memproses terdakwa rekan Rasman Arief Nasution dengan pengacaranya, tim pengacara si Firdaus, rekan Firdaus Oibowo ya. Nah, di sini saya mencermati bahwa memang untuk memperjuangkan haknya, mereka sangat menunjukkan perjuangan yang sangat luar biasa, sehingga yang namanya dipertontonkan ya di VT yang kita lihat luar biasa. Nah, akan tetapi memang kekurangan yang mendasar adalah di dalam VT tersebut adalah keributan yang mempermalukan profesi advokat itu sendiri, yaitu dengan menunjukkan bahwa kegaduhan dan tidak tunduknya terhadap etika yang dipahami oleh masing-masing advokat tersebut. Mungkin bisa ditambahin? Iya, saya hanya menambahkan aja ya. Perlu adanya kesamaan satu kode etik di antara organisasi advokat. Karena organisasi advokat ini kan udah lebih dari 70 di Indonesia ini. Nah, di antara mereka sendiri punya kode etik masing-masing. Nah, kode etik ini kan perlu ya ada sanksi, misalkan sanksi yang seperti itu sebenarnya nggak perlu sanksi berat gitu loh. Kan ada peringatan dulu, ada teguran tertulis, peringatan, kemudian teguran keras gitu loh. Nah, di situ tiap organisasi perlu menyatukan satu single bar terhadap sistem kode etik, walaupun nanti ada Dewan Presidium harusnya dibentuk sesegera mungkin untuk advokat ini punya etika dalam bersidang, kemudian dalam pelatihan juga harus diajarkan, karena ini udah ya kita tahu sendiri ya, banyak melibatkan advokat juga, misalkan ada suap penyuap, ada advokat di sana, kemudian ada pemerasan terhadap bersama aparat hukum, di sana juga ada advokat. Nah, makanya advokat ini juga harus dibikin seragam kode etiknya, itu aja sih. Nah, untuk saudara Firdaus, saya mendukung dia pindah ke organisasi lain, karena juga di dalam organisasi kan harusnya ada pemeriksaan dulu, dipanggil, kemudian ditanyakan sebab akibat kenapa melakukan tindakan di ruang sidang yang kita lihat bersama itu. Jadi tidak harus ada pemecatan, tapi kan harus ada teguran keras misalkan, harus ada peringatan. Nah, ini kan pemecatan. Nah, kemudian kita ada 70 organisasi, dia pindah itu haknya dia, nggak ada masalah juga. Banyak juga advokat lain yang benar-benar masuk penjara, kemudian keluar masih jadi advokat. Kita tahu banyak contohnya, nggak perlu kita sebutkan di sini. Keluar menjadi advokat, bahkan masih berpraktek. Nah, itulah makanya perlu pembenahan. Nah, advokat ini kan ada anggota organisasi advokat. Kemudian sebenarnya advokat ini dia atas sumpah pengadilan tinggi. Nah, berita acara sumpah inilah yang kalau dicabut itu yang baru tidak bisa berpraktek. Tapi sepanjang dia masih mempunyai surat SK pengangkatan dari pengadilan tinggi, dia adalah seorang advokat.
walaupun nanti organisasi di mana terserah. Kalau saya sih ya, mungkin situasi saat itu menjadi gaduh karena mungkin juga ada perasaan ketidakadilan oleh saudara Firdaus. Makanya dia melakukan hal-hal yang di luar nalar kita. Akhirnya dia beraksi seperti itu. Ya saya sih secara tidak langsung memang mendukung aksinya, namun terlepas dari itu juga jangan terlalu berlebihan untuk protes. Demikian. Iya, dia juga sebenarnya boleh meminta untuk tadi terbuka untuk umum kan. Namun kan hakim berpendapat lain, meminta untuk tetap tertutup. Ya kita sih maunya lah sesama advokat, sesama biskota ya selesain aja musyawarah dan mufakat lah, gitu harusnya. Ya, yang jelas memang harus didudukkan kembali. Profesi advokat itu adalah officium nobile, profesi yang mulia, sehingga ketika saling melaporkan antar advokat itu menjadi sebuah kecerobohan yang memalukan. Kenapa saya bilang sedemikian? Seharusnya dengan etika yang sudah dipahami dan dilakukan dan dilaksanakan di keseharian dalam melaksanakan profesi advokat, Dewan Etik, Dewan Kehormatan Advokat adalah jawaban atas segala macam permasalahan yang timbul di antara profesi advokat tersebut. Artinya ketika ada permasalahan di antara kedua advokat atau lebih, itu tidak perlu diselesaikan dengan melapor polisi atau sampai ke lain-lain forumnya. Forumnya cukup ke Dewan Kehormatan atau Dewan Etik Advokat saja. Nah, cuman karena negeri ini memang negeri Konoha, artinya masih belajar untuk menghargai, memahami, dan menjiwai yang namanya etika moralitas, sehingga yang ada aturan positifnya yaitu laporan polisi. Nah, kebetulan di Indonesia itu negara sangat ikut campur dalam urusan sedemikian. Makanya apa-apa lapor polisi, ya kan? Memang, tapi di akhir-akhir ini muncullah kejanggalan-kejanggalan yang membuat kita terbelalak. Sebetulnya apakah negara perlu ikut campur sejauh itu? Sehingga kayak contoh, ada kejadian DWP, ada kejadian pemerasan, ada kejadian segala macam yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum menjadi jauh. Padahal sebetulnya yang harus ditegakkan adalah etika dan moralitas. Nah, advokat sebagai ujung tombak penegakan hukum seharusnya tidak perlu jauh-jauh melapor polisi untuk masalah etika dan masalah yang sebetulnya bisa diselesaikan di antara mereka sendiri. Nah, kekosongan hukum atau norma positif yang ada di negeri ini menyebabkan simpang siur, campur aduk dan segala macam. Saya, Herdian Saksono, mendukung aksi Firdaus dalam mencoba menegakkan keadilan. Tapi saya mengecam dengan keras bahwa contempt of court bukanlah jalan keluar untuk menegakkan keadilan. Tidak bisa menegakkan keadilan dengan sapu kotor, tidak bisa menegakkan keadilan dengan moralitas yang rendah. Artinya profesi advokat harus tetap dijaga marwah dan kewibawaannya tetap menjadi officium nobile. Yang utamanya memang tidak bisa dipersalahkan karena memang tidak ada norma positifnya di Indonesia. Artinya tidak, sesuatu yang tidak diatur berarti diperbolehkan. Artinya laporan polisi itu sah. Nah, tapi karena kita ini insan hukum juga, sepatutnya lah permasalahan harus yang bisa diselesaikan di Dewan Etik atau di Dewan Kehormatan Profesi Advokat diselesaikan di forum itu. Tidak perlu jauh-jauh ke forum yang lain. Kalau
kami mah mendukung dari ini aja lah, apa secara moral ya. Kalau untuk hadir sidang nanti malah nambah kekacauan. Jadi cukup dukung dari ini aja. Ya kalau untuk para pencari keadilan, semangatnya memang mesti mencontoh mereka berdua. Tapi dalam memperlihatkan etika dan moralitas sebagai officium nobile, tolong jauhkanlah orang-orang ini dari para pencari keadilan yang benar-benar mencari keadilan di negeri ini. Artinya kita mesti melihat bahwa sebetulnya yang harus ditegakkan adalah kebenaran yang hakiki. Jadi kalau kita melihat tidak boleh ada penyelesaian masalah dengan menimbulkan masalah baru. Demikian.